Panca etika itu adalah 1. Mengikuti halaman positif 2. Mengisi konten positif 3. Membagikan konten positif 4. Mengatur waktu dalam bermedsos dan 5. Mengamalkan ilmu yang layak. Mari kita bahas satu persatu. Namun sebelum membahas, jangan lupa subscribe, like, dan pencet tombol notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan tips-tips menarik lainnya. Sering kita jumpai istilah medsos atau sosmed. Yang keduanya merupakan bentuk akronim, medsos akronim dari media sosial, dan sosmed akronim dari sosial media. Terus, mana yang tepat? Mari kita simak dengan saksama penjelasan di bawah ini. Sebelumnya, silakan minum dulu kopinya, biar lebih rileks. Istilah aslinya adalah sosial media yang diambil dari bahasa Inggris. Frasa bahasa Inggris menggunakan pola MD atau menerangkan diterangkan. Sedangkan frasa bahasa Indonesia secara umum berpola DN atau diterangkan menerangkan. Jadi, terjemahan yang benar ke dalam bahasa Indonesia adalah media sosial atau sering disingkat medsos. Dari penjelasan ini, kita tahu bahwa kata sosial menerangkan kata media. Jadi medsos adalah media yang digunakan untuk melakukan kegiatan sosial. Dari penjelasan ini, bisa kita simpulkan bahwa bermedsos merupakan suatu kegiatan sosial dengan menggunakan media. Oleh sebab itu, dalam bersosial yang baik tentu harus beretika sebajik mungkin. Berikut panca atau 5 etika bermedsos versi saya. Ingat ya, versi saya jadi. Nah, kalau Anda bertanya pada Syai Google, tidak akan ada jawaban seperti ini. Panca etika itu adalah 1. Mengikuti halaman positif 2. Mengisi konten positif 3. Membagikan konten positif 4. Mengatur waktu dalam bermedsos dan 5. Mengamalkan ilmu yang layak. Penjelasan lengkapnya terurai sebagai berikut. 1. Mengikuti halaman positif. Etika ini diletakkan paling atas karena menurut saya, yang paling penting dan berpengaruh pada sehat atau tidak kita bermedsos. Jika kita mengikuti halaman, mensubscribe atau berteman dengan seorang yang berkonten negatif, maka yang akan muncul di beranda kita, ya, hal yang negatif, dan pada akhirnya akan berpengaruh pada mindset kita secara tidak sadar. Misal, jika yang selalu muncul di beranda diksi, atau video caci maki, provokasi, propaganda, dan sebagainya, maka mindset kita cenderung ke sana, karena tertular di bawah alam sadar. Hal ini berlaku di semua jenis medsos, seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lainnya. Jadi, bertemanlah dan ikutilah halaman yang berkonten positif, karena sehat atau tidak pola pikir kita, tergantung teman dan halaman yang kita ikuti. 2. Mengisi konten positif. Dalam konteks ini, melihat zaman yang serba digital, serba virtual, dan kita lebih banyak hidup di medsos, maka adalah keniscayaan bagi setiap yang aktif di medsos untuk mengisi blog pribadinya dengan konten positif dalam rangka mengkonter konten-konten negatif. Tentu dalam hal ini, sesuai dengan kemampuan kita di bidang masing-masing. Bidang Anda agama, silakan isi dengan kajian keagamaan yang sejuk dan membawa kedamaian. Bidang Anda sains, silakan isi dengan konten yang bernuansa sains, dan sebagainya. Yang terpenting, kita turut berpartisipasi mengkonter konten negatif dengan konten positif kita, karena jika tidak ada yang mengkonter, lama-lama konten negatif itu dianggap positif, dampaknya, ya, penurunan etika dan moral di kehidupan nyata. 3. Membagikan konten positif. Prinsip saya dalam konteks ini sederhana, kalau ingin membagikan, kalau video tonton sampai selesai, kalau tulisan baca sampai tuntas, dan dari mana sumbernya. Jika semua itu sudah dilakukan, baru saya menentukan apakah bernuansa positif, perlu dan layak dibagikan atau tidak. Sederhana kan? 4. Mengatur waktu dalam bermedsos. Ini yang mungkin sulit dilakukan. Saya pun sampai sekarang masih mencari cara jitu untuk mengatasi kandu bermedsos. Tapi setidaknya kita harus punya tenggat waktu dalam bermedsos. Minimal harus tentukan kapan waktu bermedsos dan kapan waktu beraktivitas di dunia nyata. Masalah nanti tidak sesuai jadwal, itu urusan lain. Yang penting dari awal kita sudah punya komitmen untuk membatasi dalam bermedsos. Siap untuk membuat jadwal? Tentu siap. 5. Mengamalkan ilmu yang layak. Hadir. Apalagi yang satu ini, menurut saya, lebih sulit lagi. Coba saya tanya, dari sekian banyak konten positif yang kita lihat atau baca, baik berupa nasihat untuk sabar, ikhlas, berbicara yang baik, tidak negosip,
dan lain-lain, atau berupa kajian-kajian yang berisi banyak ilmu. Berapa banyak yang telah kita aplikasikan di kehidupan nyata? Pasti pada senyum sendiri ya, memikirkan apa saja yang telah kita amalkan. Ya, mari kita berusaha mengaplikasikan di dunia nyata setiap ilmu yang kita dapat di medsos, dan tentu bukan sembarang ilmu. Kita ambil ilmu dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, dan layak diamalkan di dunia nyata. Semoga bermanfaat. Sekian. Apabila konten semacam ini bermanfaat dan teman-teman suka, silahkan subscribe, like, dan pencet tombol notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan tips-tips menarik lainnya.